لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, masyarakat jahiliyah, masyarakat yang menzalimi wanita, dan begitu zalimnya itu masyarakat. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, seakan-akan wanita nggak boleh hidup di dunia ini. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila diberitakan kepada laki-laki atau suami bahwa istrinya melahirkan putri atau wanita, langsung itu suami mukanya jadi hitam, marah, campur sedih, jadi nggak suka menerima kehadiran putri dalam kehidupan mereka. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Bahkan akhirnya dia menghindarkan diri dari pergaulan di masyarakat karena merasa mendapatkan berita yang jelek, merasa hina memiliki satu orang putri. Dua alternatif yang akan mereka kerjakan, yang akan dikerjakan oleh masyarakat jahiliyah terhadap itu wanita, itu putri. Ayumsiku ala huni, apakah itu bayi wanita tetap dipelihara di rumah mereka tapi dengan menanggung perasaan hina memiliki itu putri, atau yang kedua am yadushu fitrah, itu putri dikuburkan hidup-hidup. Itu masyarakat jahiliyah. Saya maaf untuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah menguburkan anak beliau. Tolong jangan dibayangkan. Ini riwayat orang-orang Syiah untuk menjelekkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau dibunuh tentu Hafsah juga meninggal dunia. Di kalangan masyarakat Quraisy memang tidak ada yang membunuh wanita. Itu adalah masyarakat Arab jahiliyah yang lain. Itu keadaan masyarakat jahiliyah. Masyarakat Fir'aun berbeda lagi. Ketika Fir'aun diberitahu ahli nujum atau mimpi bahwa seseorang bayi akan datang dari kalangan Bani Israel yang akan menggoyangkan kerajaan dia, Fir'aun jadi kalap. Dia keluarkan titah untuk membunuh semua bayi laki-laki, sehingga dengan titah Fir'aun yang tidak karuan tersebut telah terkorban lebih kurang 70.000 bayi laki-laki tanpa dosa. Tapi yang dibunuh laki-laki saja, bayi perempuan enggak. Yuzabihuna abna'ahum wa yastahiyuna nisa'ahum. Mereka membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan. Jadi di masyarakat Fir'aun, wanita tidak dibunuh, laki-laki yang dibunuh. Kenapa dibunuh itu bayi laki-laki? Takut nanti akan menjadi saingan politik. Tapi untuk wanita dibiarkan hidup oleh Firaun. Bahkan kalau kita lihat, saya lebih kurang 6 tahun di Mesir, melihat relik-relik yang ada di piramida ataupun di museum Firaun, itu kelihatan wanita ditampilkan dalam barisan-barisan. Jadi Firaun ini sepertinya memuliakan wanita. Bahkan di setiap kabupaten, kalau saya istilahkan, ada kontes-kontes wanita, pemilihan ratu kecantikan. Bahkan peringkat yang terakhir nanti Miss Universe. Apa itu Miss Universe? Ratu tercantik di dunia, sedunia. Dibuatkan hadirin salon-salon banyak bertebaran, pendandan-pendandan wanita disebarkan untuk mempercantik itu wanita. Bahkan dalam setiap pertandingan muncul wanita-wanita. Penyetaraan gender, emansipasi wanita, itu memang berasal dari masyarakat Firaun yang diwarisi oleh masyarakat hari ini. Tapi sebenarnya bukan memuliakan wanita, menipu itu wanita, membodohin wanita. Maksud saya membodohi gimana setelah wanita terpilih di mana tercantik, di kabupaten ini, di provinsi ini, nanti untuk menjadi mangsa buat para jenderal, buat para tentara-tentara yang pulang dari peperangan membela Firaun. Bahkan nanti yang Miss Universe-nya itu, wanita yang tercantik dengan dandannya begitu hebat pakaian, akhirnya menjadi tumbal untuk dilempar ke sungai ini. Jadi masyarakat Fir'aun bukan memuliakan wanita, tidak, menipu wanita, penipu terhadap wanita, bukan memuliakan. Hari ini banyak pewaris-pewaris Fir'aun, wanita ditampilkan di mana-mana, di warung-warung, di pom bensin, di panggung-panggung, seperti memuliakan wanita, dikasih gaji yang besar. Tapi mereka itu penipu atas wanita. Bahkan dengan menyalahkan agama, main rebana di depan para laki-laki. Itu semua penipu wanita. Pembodoh mereka itu. Di mana wanita letakkan? Bukan di jalan-jalan, bukan ditampilkan di depan laki-laki. Juga jangan dizalimi sebagaimana masyarakat jahiliyah. Islam tampil di kota Mekah, di tengah masyarakat yang membenci wanita. Allah hadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat yang terdengar sepertinya petir di telinga masyarakat jahiliyah waktu itu. Lillahi mulkus samawati wal ardh
Hanya milik Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dia memberikan kepada orang yang dia kehendaki putri dan memberikan kepada orang yang dia kehendaki putra. Sengaja, bukan secara kebetulan. Allah kedepankan penyebutan putri sebelum putra dalam ini ayat yang turun di kota Mekah dalam surah Asy-Syura. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kenapa Allah kedepankan putri sebelum putra? Dan turun ini ayat di tengah masyarakat yang membenci kehadiran wanita. Allah ingin merobek, menghancurkan kebiadaban manusia menzalimi itu wanita. Wanita punya harga diri, juga punya potensi. Jangan dizalimi wahai masyarakat. Kemudian lagi, masih di kota Mekah, Allah turunkan ayat Al-Quran, surah An-Nahl. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, sama ada dia laki-laki atau wanita, dengan landasan iman, pasti dan pasti kami akan berikan kepada dia kehidupan yang indah. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang selesa, yang bagus, yang indah, Allah berikan kepada laki-laki juga wanita. Wanita punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang selesa, kehidupan yang indah di dunia ini, dan juga balasan di akhirat nanti. Kehidupan bukan hanya dinikmati untuk laki-laki saja. Wanita menjadi tumbal, menjadi korban, tidak. Dia punya hak, tapi dengan syarat ada iman dan amal dalam diri itu wanita. Sesampainya di Madinah bukan 1-2 ayat, bahkan ada surah namanya surah An-Nisa, 1 juz setengah panjangnya lebih kurang. Di sinilah Islam tampil menjelaskan kepada kita laki-laki, jangan berperan seperti Fir'aun yang menipu wanita, jangan berperan seperti masyarakat jahiliyah yang menzalimi wanita. Kemudian dalam surah An-Nisa Allah jelaskan laki-laki itu berperan sebagaimana biasa. Bagaimana dia berperan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawwamun, pembimbing, pengayom, pengarah kepada wanita. Bukan pembodoh, bukan penzalim. Qawwamun, mengarahkan, meluruskan. Kenapa dijadikan qiwamah untuk laki-laki, kepemimpinan? 2 kerja Allah berikan pada laki-laki. Bima faddala ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kemampuan laki-laki untuk mengarahkan wanita ke jalan yang benar, memberikan nafkah batin. Nafkah batin itu hadirin memberikan agama. Bukan nafkah batin berarti jima. Itu nafkah zahir. Memberikan bimbingan kepada istrinya untuk mengenal Allah, mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini peran yang pertama, menjadi qiwamah, memberikan tali. Yang kedua, memberikan nafkah kepada istrinya. Laki-laki punya kewajiban untuk meluruskan istri ke jalan yang Allah ridhai dan memberikan nafkah. Tidak akan mungkin seorang laki-laki menjadi qawwam kalau dia tidak mengarahkan istrinya ke jalan yang Allah ridhai dan juga tidak memberikan nafkah. Ini masih potongan ayat. Fasalihat, sedangkan wanita istri yang salihah itu yang mana? Qanitat, senantiasa taat, hidupnya penuh dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada suami. Hafizatul lil ghaib, memelihara dirinya saat suami tidak ada. Wanita diletakkan di rumah, bukan di jalan-jalan, bukan diletakkan di pom bensin. Dulu sering saya katakan, ada orang bilang, bagaimana Ustaz, kalau kita bikin pom bensin, pekerjanya wanita semua pakai cadar. Saya bilang, saya yang pertama bakar itu pom bensin. Wanita yang gak punya cadar, gak punya purda, tinggal di rumah, lebih mulia daripada wanita yang punya 1 juta purda, keluar gentayangan tiap hari keluar rumah. Kemuliaan bagi wanita bukan dia pakai purda, tidak. Tinggalnya di rumah, itu yang wanita mulia. Punya purda cuma 1 karena 1 orang keperluan bersama suami keluar rumah untuk takziah dan sebagainya. Cuma 1. Kalau terpaksa kerudung dia balut karena nggak punya purda. Tinggal di rumah itu wanita lebih mulia daripada wanita yang pakai purda, kerja di kantor-kantor, kerja di pom-pom bensin dan sebagainya. Bagaimana dia akan jaga dirinya hadirin kalau dia sudah keluar rumah? Kalau dia dalam rumah, dia dalam bimbingan Allah. Tapi kalau keluar rumah Nabi sabdakan, al-mar'atu auratun idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu adalah aurat. Kalau sudah keluar rumah, maka yang menjadi mursyidnya, yang menjadi pembimbingnya adalah iblis. Kalau wanita sudah banyak keluar rumah, maka yang menjadi musyrik, yang mengarahkan dia adalah iblis lantaran alai. Subhanallah walhamdulillah.